Putusan MK ini boleh kita sebut sebagai keputusan penting dan bersejarah serta kontekstual. Tapi sangat disesalkan dan sangat disayangkan, beberapa menteri memberikan respon yang tidak mendukung. Boleh kita sebut sebagai begitu. Ada juga pernyataan dari Kapolri yang akan membentuk Pokja untuk menganalisa putusan MK ini. Ini jelas merupakan perlawanan diam-diam dari unsur pemerintah sendiri terhadap rencana pemerintah sendiri. Tanggal 13 November 2025 yang lalu, artinya baru beberapa hari yang lalu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan satu keputusan yang mengguncangkan Indonesia. Lebih khusus, menggemparkan Kepolisian Republik Indonesia. Yaitu putusan nomor 114 tahun 2025. Menyusul uji undang-undang yang dilakukan oleh seseorang terhadap Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Yaitu pasal 28 ayat 3 di bagian penjelasan. Isi utama dari pasal 28 ayat 3 itu adalah kepolisian dapat menduduki jabatan di luar tugas-tugas kepolisian atau yang terkait dengan tugas pokok kepolisian, asalkan kepolisian itu atau anggota polisi itu telah mengundurkan diri atau pensiun sebagai anggota Polri. Pada bagian ini tidak ada problem. Tapi tiba-tiba muncul di dalam penjelasan pasal tersebut ada frasa dengan penugasan atau penugasan dari Kapolri. Disinilah penyimpangan pasal. Pasalnya sudah benar, tapi penjelasannya ada penyimpangan. Artinya apa? Anggota kepolisian bisa menduduki jabatan-jabatan di luar tugas-tugas kepolisian hanya dengan penugasan kepolisian. Patut diduga 4.000 atau berapapun jumlahnya anggota Polri aktif yang menduduki jabatan-jabatan di wilayah jabatan sipil atau di luar tugas-tugas kepolisian mendapatkan privilege karena penugasan dari Kepolisian Republik Indonesia. Putusan MK ini boleh kita sebut sebagai keputusan penting dan bersejarah serta kontekstual. Disebut penting dan bersejarah karena seiring dengan keluarnya keputusan Presiden yang menunjuk sejumlah tokoh yang ditugaskan oleh Presiden Prabowo melakukan reformasi di tubuh kepolisian kita. MK tanpa terkait tentu saja dengan pembentukan tim reformasi Polri ini telah membuat keputusan yang substansi dari keputusan MK itu adalah salah satu poin yang barangkali akan diputuskan oleh tim reformasi Polri, yaitu menjadikan polisi Indonesia ini profesional. Profesional maksudnya adalah bekerjalah polisi di profesimu sebagai anggota Polri. Tidak perlu lagi dan tidak menjadi bagian dari jabatan-jabatan sipil yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan jabatan sebagai anggota polisi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi ini sekali lagi harusnya direspon positif dan diterima dengan lapang dada oleh semua unsur anak bangsa ini. Terutama oleh kepolisian sendiri dan termasuk di dalamnya semua elemen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kenapa demikian? Karena putusan MK ini menyadarkan kita dan seharusnya menyadarkan kepolisian Indonesia termasuk pemerintah dan lebih khusus Presiden Prabowo bahwa memang tidak benar dan keliru kepolisian menduduki jabatan-jabatan sipil. Karena apa? Satu,
Kepolisian telah mengambil posisi penting yang seharusnya dijabat oleh pejabat-pejabat sipil profesional. Tidak ada cita-cita lain dari semua pejabat negeri sipil atau aparatur sipil negara selain untuk menduduki jabatan-jabatan tinggi selevel dirjen, sekjen, kepala biro, atau kepala-kepala lain setingkat eselon 1 atau eselon 2. Tetapi dengan diduduki oleh kepolisian, maka artinya dijabat oleh aparatur sipil yang meniti karir mulai dari bawah untuk menuju jabatan-jabatan strategis semacam itu. Dan yang kedua, jelas kepolisian keluar dari tugas pokoknya, keluar dari sumpah profesinya untuk menjadi aparatur ketertiban hukum, untuk melayani, melindungi, mengayomi masyarakat sebagaimana tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Sekali lagi, putusan MK ini harusnya disyukuri dan diterima sebagai keputusan yang reformis. Tapi sangat disesalkan dan sangat disayangkan, beberapa menteri memberikan respon yang tidak mendukung. Boleh kita sebut seperti itu. Tidak memberikan support positif dan responsif pada putusan MK ini. Antara lain, Menteri Hukum Supratman yang menyatakan putusan MK ini tidak berlaku surut. Wah, ini aneh. Ini ajaib. Seorang Menteri Hukum tidak paham. Bahkan jauh lebih dalam saya memahaminya dan publik di luar sana memahaminya, ini resistensi. Bagaimana mungkin juga seorang menteri, bagian dari pemerintahan Prabowo, bagian dari tim reformasi Polri, yang baru saja dibentuk oleh Presiden, memberikan statement yang bertentangan dengan semangat reformasi yang sedang dibentuk oleh Presiden, sekaligus itu akan menjadi materi pembahasan yang saya patut duga dan saya harus memberikan apresiasi kepada tim reformasi Polri ini, kita mesti support. Salah satu yang akan mereka putuskan saya duga adalah membuat polisi kita makin profesional. Artinya, jabatlah profesi polisi itu pada jabatanmu. Jangan keluar dari kerangka sebagai anggota Polri. Oleh karena itu sekali lagi, pernyataan Supratman ini pernyataan yang menolak. Pernyataan yang resisten. Mengatakan putusan MK tidak berlaku surut. Yang kedua, ada juga pernyataan dari Kapolri yang akan membentuk Pokja untuk menganalisa putusan MK ini. Apa kapasitasmu Pak Kapolri membentuk Pokja lalu menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi yang MK ini selevel dengan konstitusi? Tidak pada tempatnya Bapak menyampaikan itu. Dan tidak bisa dibaca lain pernyataan ini sebagai penolakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kontraproduktif. Ini jelas merupakan perlawanan diam-diam dari unsur pemerintah sendiri terhadap rencana pemerintah sendiri. Harusnya putusan MK ini direspon positif. Karena kepolisian dan berbagai pihak sekarang ini harusnya sekarang setuju untuk polisi ini direformasi, polisi diperbaiki agar dia menjadi lebih baik, agar dia keluar dari kemelut, agar kepolisian bisa dipercaya oleh masyarakat. Jangan justru ditentang, jangan justru direduksi keputusan MK ini. Putusan MK ini harusnya diterima dengan syukur sebagai kekuatan pendobrak, kekuatan legal bagi reformasi Polri yang sekarang sedang menggelinding. Seirama pula dengan semangat tim reformasi Polri untuk melakukan perbaikan pada Polri. Dan saya dengar kepolisian sebetulnya sudah gerah juga dengan keadaan internal mereka. Dan sudah muncul semangat di kalangan petinggi-petinggi polisi. Bahkan mungkin para perwira menengah dan polisi-polisi garis bawah untuk merubah institusinya yang telah lama terjerembab dalam kubangan persoalan yang terus berkelindan. Coba lihat di luar sana, reaksi publik terhadap polisi ini tidak ada positifnya sama sekali. Dan ini harusnya disambut baik. Ini momentum, ini kesempatan,
Ini era di mana semua pihak beri support pada perbaikan Polri. Saya yakin petinggi-petinggi kepolisian sekarang, bahkan mantan-mantan petinggi kepolisian, setuju dengan perubahan yang akan sedang berlangsung. Bahwa ada yang setujunya menyatakan terbuka atau diam-diam itu hal lain. Karena itu tidak patut, tidak layak. Kalau ada unsur sipil, apalagi unsur pemerintahan, bersikap sebaliknya yang tidak memberikan support pada upaya melakukan reformasi kepolisian, kami berharap dan saya kira publik di luar sana menginginkan pemerintah atau siapa saja di luar sana tidak lagi bikin tafsir-tafsir yang menyimpang dari substansi putusan MK yang sudah sangat terang, benderang dan jelas. Ya. Karena inilah momennya sekali lagi. Momentum kita untuk membenahi kepolisian yang kita cintai ini. Kita berharap sekali lagi ini jalan sudah dibuka. Ayo kita terangi jalan ini. Kita perlebar jalannya, bukan kita persempit. Dengan membuka pikiran yang terbuka, bukan justru menyempitkan pikiran. Sehingga kita kembali tidak punya peluang, tidak punya kesempatan untuk memperbaiki kepolisian kita yang sudah terlalu lama terperangkap dalam banyak persoalan. Saya Suparman Marzuki, terima kasih telah menyaksikan tayangan.